Salam Pancasila, teman-teman yang saya sayangi, yang saya hormati, yang kita banggakan, dimanapun kalian berada. Sebagaimana kita tahu, ini adalah bulan Mei, sebentar lagi bulan Juni, bulan dimana dulu Bung Karno dan teman-teman menggali dan kemudian menyampaikan kepada kita apa yang disebut dengan Pancasila. Pada bulan Juni itu, Lembaga Nusantara Center bekerjasama dengan FOKO, Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri, dan Pusaka Indonesia akan berkolaborasi mengadakan kelas konstitusi. Dan dari rangkaian kelas konstitusi itu ada diskusi-diskusi dalam bentuk podcast seperti pada sore hari ini. Kebetulan sore hari ini kami kedatangan tamu, seorang aktivis lingkungan hidup, Mbak Nini. Di UI itu ada psikolog terkenal sekali, sekaligus bintang film, namanya Nini El-Karim. Di sini Nini yang lain. Tapi sama-sama mencintai Republik ini, sama-sama berkarya untuk Indonesia, dan sama-sama mencari jalur-jalur solusi dari problem-problem yang kita hadapi. Pemirsa, beberapa tahun belakangan tumbuh kesadaran bersama di antara kita tentang krisis pangan. Kita akan meminta pendapat beliau sebagai aktivis lingkungan yang telah banyak menghasilkan produk seperti di depan ini. Nanti beliau bisa cerita apa yang telah ia lakukan. Tapi intinya adalah kita negara agraris yang seharusnya menghasilkan banyak sekali produk-produk bergizi, tapi diterjang oleh perilaku impor yang luar biasa. Mbak Nini, coba cerita ke kami kenapa tiba-tiba Anda dan teman-teman punya kesadaran untuk memproduksi pangan yang keren-keren ini. Silakan. Ada beberapa background. Yang pertama, dari 2010 lalu saya kebetulan bersama teman-teman membuat sebuah yayasan di mana kita membuat perpustakaan awalnya di kaki gunung, dan karena itu jadi banyak bersentuhan dengan teman-teman petani. Jadi ilhamnya di bawah gunung? Iya, ngeri betul. Iya kan, karena mungkin hening di sana sehingga dapat ilham gitu. Waktu itu belum ketemu dengan Mas Guru gitu. Jadi ada kesadaran karena bertemu langsung dan hidup bersama dengan para petani. Jadi berarti waktu itu Anda masih mahasiswi atau? Masih mahasiswi tingkat akhir. Oh, KKN gitu? KKN, benar. Di kaki Gunung Rinjani waktu itu. Oh, Rinjani Lombok. Jauh sekali, oke. Terus? Ya, dan kebetulan dari 2010 hingga 2019 saya banyak tinggal bersama petani. Dan melihat memang ada ketimpangan pada sistem supply chain mereka gitu. Itu pertanian apa? Khusus atau umum? Umum. Jadi di sana produksinya apa waktu itu? Khusus sebenarnya lebih banyak sayur sih. Sayur ya. Dan kita melihat bahwa misal nih tiap 3 bulan mereka menanam sayur jenis tertentu gitu. Tapi tidak ada pengetahuan akan pasar itu sedang bergeraknya kemana, sehingga ada kelebihan demand di satu sisi petani, dan akhirnya si tengkulak yang punya kuasa atas petani skala kecil akhirnya membeli dengan harga sangat murah, di mana petani-petani tidak bisa melawan karena dengan capability-nya saat itu mereka tidak punya daya dan kuasa untuk bergerak secara kolektif gitu. Jadi problem negara Pancasila sebenarnya tengkulak dong? Tidak hanya tengkulak, tapi salah satunya adalah tengkulak yang tidak berkeadilan dalam. Memang ada tengkulak yang berkeadilan? Sebenarnya ada ketika mereka, saya kenal beberapa teman yang menjadi tengkulak, tapi sebenarnya tengkulak yang bergerak dalam sistem kelompok dengan petani-petani skala kecil gitu. Oke. Jadi waktu itu apa yang Anda rekomendasikan dan Anda kerjakan setelah melihat dominasi tengkulak dan supply chain yang problem itu? Jadi sebenarnya ada 2 hal. Salah satunya adalah bergabung dengan Mas Guru untuk membentuk program Kebun Surgawi, di mana kita bekerja bareng teman-teman yang tertarik dengan pertanian untuk menanam secara organik, tapi organiknya itu
plus. Jadi kita level up sistem-sistem yang sedang ada di lapangan. Coba sebentar, Anda jelasin dulu biar pemirsa paham. Apa itu organik, apa organik plus, dan apa sih kelebihannya dibanding yang non-organik atau yang kimia? Coba biar orang pada sadar bahwa sudah saatnya kita meninggalkan kebun-kebun kimia itu kira-kira gitu. Oke, organik itu yang kita tahu di konsumen adalah makanan yang bebas dari 4P. 4P itu pengawet, perisa, pewarna, Pestisida? Enggak. pengawet, perisa, pewarna, penyedap. Oh, Gitu. jadi sasa itu nggak boleh? Kan sasa penyedap. Itu nggak bagus buat tubuh kita. Ketika itu disentuh atau diolah bersama bahan-bahan kimia, itu tidak menjadi organik lagi. Oke. Nah, Jadi artinya kalau kita mengkonsumsi seperti bumbu penyedap itu nggak bagus buat tubuh. ya ada zat-zat kimia yang masuk ke tubuh yang tidak selaras dengan tubuh. Oke, terus gimana itu? Nah, kalau di konteks pertanian, itu adalah sistem pertanian yang tidak melibatkan zat kimia yang tidak selaras dengan tanah dan ibu bumi. Gitu. Jadi pestisida kimia, apalagi pestisida kimia yang berlebihan, pupuk kimia dan lain-lain itu tidak Organik. diterapkan pada sistem organik. Kalau organik plus? Nah, organik plus ini yang teman-teman di Pusaka Indonesia sedang ciptakan dan bangun saat ini, di mana kita menggabungkan berbagai metode pertanian organik yang selaras dengan alam. Contohnya permaculture dan biodynamic. Jadi ada beberapa mahzab pertanian saat ini. Yang paling tinggi sekarang adalah biodynamic di masyarakat umum. Tapi di atasnya lagi ada yang kita sekarang bentuk namanya Sigma Farming. Tapi kan kalau hasilnya itu tidak bisa menghilangkan apa tadi itu orang kaya yang mengijon itu tengkulak, Oh, oke. bagaimana caranya? Oke, jadi Misalnya gini, ini petani sudah organik, lalu produksinya meningkat, lalu jadi mereka sehat. betul. Tapi karena suplainya tinggi, harganya jadi rendah, lalu dibeli orang tengkulak, cara memberantas tengkulak gitu ya? Oke, solusinya adalah kita memegang sistemnya dari hulu hingga hilir. Oke. Nah, karena itulah kita juga membuat hilirnya, yaitu pasar Gemaripah. Jadi dari petani si hulu kita membuatkan sistem bagaimana dia masuk ke pengrajin lokal, yaitu teman-teman komunitas kita dari Pusaka Indonesia dan Persaudaraan Matahari. Kemudian kita menampung hasil dari pengrajin-pengrajin ini. Artinya Anda dan teman-teman itu mencoba menciptakan pasarnya. Kita mencoba menciptakan sistem yang loop, jadi berkaitan satu sama lain, sehingga kita fair trade gitu. Jadi tradingnya itu fair untuk semua pihak. Nah ya, artinya kan pasar yang selama ini dikuasai oleh para tengkulak, Oke, benar. coba dipotong oleh kalian Benar. supaya enggak, dengan menciptakan semacam kolaborasi antara beberapa pihak gitu kan. Betul. Kalau dibandingin misalnya kalau soal beras ya, pernah tanam beras kan? Kalau beras kira-kira antara yang organik 1 kintal dengan yang kimia 1 kintal itu, kimia sama-sama 1 hektar nih, itu banyakan mana hasilnya? Yang organik dengan sistem Sigma Farming pasti akan jauh lebih besar. Jauh lebih tinggi Besar. hasilnya, Betul. baik dari sisi kualitatif maupun kuantitatif. Betul. Kalau Jadi- sekarang misalnya ya, kita nanam padi dengan kimia 1 hektar itu kan dapatnya sekitar 6 kuintal. Kalau farming berapa? Saya contekkan dulu berapa Pak Adolf? 12 kuintal. Bukan kuintal, ton. Ton. 15 ton. Iya, ya. Berarti sebenarnya kan ada kenaikan 2 kali lipat ya Betul. dibanding pertanian kimia. Betul. Lalu kenapa masyarakat tidak serta-merta mengganti dari kimia ke organik menurutmu? Mungkin karena itulah kita perlu hening cipta, sehingga kita terlepas dari ilusi-ilusi bahwa sekarang tuh kita
terjebak pada ketakutan untuk mencoba pertanian organik, karena kita di revolusi hijau kita di brainwash bahwa dengan menggunakan pestisida yang berlebihan maka produktivitas jadi meningkat gitu. Nah, di generasi tua petani ilusi dan konsep itu tuh masih ada gitu, dan orang jadi takut untuk mencoba hal-hal baru. Berarti kita harus juga menciptakan kurikulum dong agar kurikulum lama itu habis ya. Betul. Ada nggak usaha-usaha dari teman-teman di kalian itu berkolaborasi dengan lembaga pendidikan supaya pengetahuan dan praktek yang sudah ya let's say lebih bagus ini bisa dikerjakan? Nah, yang tadi kan solusi pertama. Nah, solusi kedua, salah satunya saya membuat yayasan pendidikan kontekstual. Dan memang saat ini itu baru capability-nya baru sampai kepada membuat buku cerita anak yang kontekstual, yang menceritakan bahwa kita itu bisa bertani dengan pertanian organik kepada generasi muda. Jadi pengonsumsi buku cerita ini adalah anak-anak, yang menulis buku cerita ini adalah pemuda di desa gitu. Jadi ada dua generasi yang kita coba ubah mindsetnya gitu. Nah, solusi-solusi ini mungkin kita akan juga coba di Pusaka Indonesia sih. Ya, pemirsa, ini informasi yang menarik ya. Ternyata kerja mengatasi krisis pangan itu tidak bisa sektoral. Ini kerja raksasa yang multisektor karena harus melibatkan pendidikan, melibatkan kampanye yang terus-menerus, menghabisi ilusi-ilusi orang tua yang selama ini percaya bahwa dengan kimia lebih banyak. Dan yang paling parah sebenarnya adalah menghabisi tengkulak, karena mentalitas mereka juga turun-temurun ya. Hampir semua tengkulak itu orang tuanya ya tengkulak kan? Betul. Nah, kira-kira kalau kita berhasil, ini tengkulak-tengkulak kita mau apain? Mau dilibatkan sebagai petani atau menjadi salah satu dari agensi pasar yang Anda bayangkan? Kan nggak mungkin juga mereka kita bunuh kan? Sebenarnya tengkulak itu bagusnya adalah networknya cukup luas ke pasar gitu, ke hilir, sehingga ya mungkin dengan sistem yang lebih berkeadilan kita bisa mengajak mereka untuk gerak kolektif ke situ gitu. Jadi sebenarnya tidak tersingkirkan lah ya hidup mereka ya. Oh ya, pemirsa, saya kira kita perlu tanya dan tahu lebih detail produk-produk apa yang sudah mereka kerjakan. Coba silakan Mbak. Oke. Apa-apa saja, kopi boleh, coba diceritakan di mana gitu. Jadi tadi sudah ada beras ini dari perbukitan Menoreh. Jadi beras organik dari kelompok tani. Ini 1 kilo berapa? 1 kilo 30.000. Masih agak mahal, 30.000. Tapi karena hasilnya dan fungsinya serta kelebihannya banyak, ya dengan harga 30.000 saya kira masih masuk akal. Apalagi Mbak? Betul. Lalu kita ada kopi Golden Tamlingan, jadi dari Danau Tamlingan Bali. Nah, sebenarnya gerakannya adalah kopi ini untuk konservasi tanah di sekitar Danau Tamlingan. Oh gitu. Ya, jadi di sana mudah longsor, dan salah satu tanaman konservasi untuk menangkal longsor adalah menanam kopi. Ini yang kemudian kita dukung gerakannya. Ya, ini menarik sebenarnya karena kopi 10 tahun terakhir itu meningkat 10-15% konsumsinya. Dan lebih menyedihkan, kita termasuk saya ini lebih suka mengkonsumsi kopi yang jelek, yang jelek tapi dikemas menjadi kopi yang seakan-akan keren dan America Center gitu ya. Saya kira ini perlu kita kampanyekan karena tiada kopi, tiada ide katanya. Jadi saya secara pribadi mendukung ini kopi sangat menarik. Apalagi Mbak? Oke, ini dari kebun surgawi kita di daerah Batuwarno Wonogiri. Jadi di sana petaninya menanam lada. Nah, ladanya itu 3 kali lebih pedas dari lada biasa karena kita menggunakan sistem Sigma farming sekarang. Jadi namanya lada John. Ini. Karena pemiliknya John. Namanya Parjono. Oh God. Ini mirip lada dari Eropa, John. Ternyata pemiliknya Parjono. Betul. Keren sekali. Keren banget. Hebat. Memang kalau sudah berguru sama Mas Guru itu idenya selalu banyak ya.
Ya kreativitas meningkat memang. Iya, iya. Ini juga dalam studi-studi herbal itu luar biasa ya lada ini, karena lada hitam dan putih itu dianggap sebagai emas masa lalu. Saya pernah berkunjung ke Inggris, di Manchester itu ada sebuah kastil hampir 15 hektar, itu hanya dibangun dengan sekantong lada. Bayangkan itu, karena waktu itu 1 kilo lada kalau di kurs sekarang itu adalah 1,2 juta rupiah. Jadi memang kita pernah, kok kita ya, bangsa ini dulu pernah merajai dunia karena kemampuannya memproduksi herbal dan memproduksi rempah. Jadi keren nih, apalagi Mbak? Jamu loh. Oh iya, jamu. Ini harus dikampanyekan. Oke, Iya. saya ambil jamu dulu. Coba jamunya. Bagaimana proses jamu itu terjadi? Oke. Bahannya dari mana? Kemudian Nah, kita juga ada jamu. Yang ini namanya jamu warisan. Kebetulan ada beberapa varian. Nah, bagaimana proses ini terjadi adalah salah satu anggota komunitas kita, namanya Mbak Retno, itu mendownload pesan semesta untuk membuat resep dari setiap jamu. Jadi akan hyper personalize ke setiap orang atau setiap pasiennya gitu. Jadi misal Pak Yudi lagi sakit apa, nanti Mbak Retno dalam heningnya akan menerima pesan resep apa yang sesuai dengan kondisi tubuh Pak Yudi saat ini gitu. Tapi semua soal herbal dan jamu ya, tidak obat yang lain. Hanya herbal dan jamu. Ya. Nah, kebetulan Mbak Retno mengambil bahan-bahan herbalnya dari salah satu kebun surgawi kita juga, dan dari kebun Bumi Nusantara Gemah Ripah, salah satu asuhan dari Mas Guru juga di daerah Ciawi gitu. Moga-moga Mbak Retno nanti menonton acara ini karena ternyata salah satu murid dan koleha Mas Guru, Mas Setio, adalah Mbak Retno yang punya kemampuan untuk mendapatkan ilham berupa resep-resep jamu yang ternyata setelah dikonsumsi itu banyak yang sehat kembali ya. Banyak, benar. Pemirsa juga nanti boleh mencoba, boleh pesan, boleh ngobrol langsung dengan beliau. Sebelum kita akhiri Mbak, saya ingin dapat keterangan dari Anda itu sejauh mana nama-nama itu mensugesti kalian bekerja. Kan ada kebun surgawi, lalu ada jamu yang di-download dari semesta, lalu ada nama apa nih, John, kan menarik. Nama-namanya selalu inspiring gitu. Sejauh mana nama-nama itu mendorong kalian percaya bahwa ini memang peradaban kita yang akan kembali bersinar di masa depan? Pertanyaan yang sulit. Tapi dari nama kita jadi punya semangat tersendiri untuk membangun ke visi itu. Jadi nama adalah sebuah visi kebun surgawi, berarti kita ingin membuat si kebun ini menjadi surgawi gitu. Jadi kita selalu teringat akan visi tersebut melalui si nama-nama pemberian ini. Ya, terima kasih Mbak. Nah, ini saya malam ini sangat tersentuh dan sebenarnya spesialis ya, karena lama tidak menemukan hal-hal yang genuine dari Nusantara, hal-hal yang serius dari Indonesia, karena berita-berita kita itu berita-berita yang tidak mencoba mencari solusi dari problem yang kita hadapi. Tapi sore dan malam hari ini secara pribadi saya menemukan jawaban-jawaban itu, dan saya harap pemirsa dimanapun Anda berada, kalau Anda juga ingin mendapatkan inspirasi seperti saya pada sore hari ini, bisa datang ke tempat-tempat di mana Mas Setio dan teman-teman itu bekerja merealisasikan nilai-nilai Pancasila. Bisa di kebun surgawi, bisa di kantornya di sini, bisa juga di tempat-tempat lain, bisa juga di web. Teman-teman di Pusaka Indonesia itu punya web yang sangat menarik, nanti bisa diklik di Google, dicari, karena beberapa temuannya, beberapa pekerjaannya, beberapa programnya itu luar biasa. Saya berharap ini akan menjadi modal kita di dalam membangun kembali peradaban Nusantara, membangun kembali Indonesia, membangun kembali hal-hal yang selama ini sebenarnya sudah ada untuk meningkat, dan meningkat. Mbak, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas ilmunya. Moga-moga Mbak terus bersemangat menginspirasi kita semua. Demikian pemirsa yang
pada sore hari ini masih mengikuti acara podcast ini. Sekali lagi kami di acara, di tema, dan di panitia untuk memperingati bulan-bulan Pancasila, bulan Juni yang akan datang, terus bisa bersama kalian sekali lagi dalam rangka mencapai dan merealisasikan cita-cita para pendiri Republik. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Thank you. Terima kasih sekali.